Shalom, selamat pagi anak Miss sekalian. Berjumpa kembali bersama saya Miss Jeti Sinambela. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang persamaan garis ya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang gradien. Nah, gradien itu masih berhubungan dengan persamaan garis ini ya. Nah, kita perhatikan bersama. Persamaan garis, ada beberapa jenis bentuk persamaan garis ya. Yang pertama, persamaan garis Y sama dengan MX ya. Y sama dengan MX. Nilai gradien dalam suatu persamaan garis sama dengan besar nilai konstanta M atau koefisien Cx ya, yang terletak di depan variabel X ini. Dengan syarat persamaan garis tersebut diubah terlebih dahulu ke dalam bentuk Y sama dengan MX. Nah, jadi kalau misalnya kamu ada nanti punya persamaan, kamu bentuknya seperti ini, maka gradiennya adalah CM. Ya, gradien itu disimbolkan dengan M. Oke, jadi kalau misalnya nanti contohnya Y sama dengan 3X, berarti gradiennya adalah 3. Itu ya. Jadi persamaan garis Y sama dengan MX bergradien M dan melalui titik O 0,0 ya. Gradiennya adalah M. Ingat, kalau dia bentuknya Y sama dengan MX, maka gradiennya adalah koefisien X. Oke. Nah, kemudian yang kedua, bentuk yang kedua, persamaan garis Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau yang pertama tadi Y sama dengan MX. Yang kedua, Y sama dengan MX tambah C, ada konstantanya ya. Nah, bagaimana membedakannya? Perhitungan gradien pada garis Y sama dengan MX tambah C dilakukan dengan cara menentukan nilai konstanta di depan variabel X. Jadi sama ya. Sama seperti yang pertama, nilai dari Cx atau koefisien dari Cx. Nah, syaratnya kita ubah terlebih dahulu bentuknya seperti bentuk umum, sama seperti yang pertama. Jadi kalau misalnya kamu temukan bentuk seperti ini, nanti persamaannya, maka gradiennya itu adalah koefisien Cx. Jadi persamaan garis Y sama dengan MX tambah C bergradien M dan melalui titik O 0, C. Kalau yang pertama tadi 0,0 ya, sekarang 0, C. Nah, ini titik potong garisnya terhadap sumbu Y ya. Kalau titik potong terhadap sumbu Y berarti X-nya sama dengan 0. Oke. Nah, kemudian yang ketiga, untuk contohnya nanti kita bahas sekaligus ya. Untuk yang ketiga, persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 ya. Nah, bagaimana dia? Gradien pada persamaan garis AX tambah BY tambah C sama dengan 0 dapat ditentukan dengan cara mengubah terlebih dahulu bentuknya ya, ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Kalau bentuknya sudah seperti ini, berarti gradiennya sama dengan M ya, atau koefisien Cx. Nah, contohnya kita perhatikan. Yang pertama, tentukan gradien dari persamaan garis dari 2X tambah Y sama dengan 0. Nah, ini bentuknya ya. Kita ubah dulu ke bentuk umumnya, yaitu Y sama dengan MX gitu tadi ya. Nah, kita ubah persamaannya ke bentuk Y sama dengan MX, sehingga kita peroleh apa? 2X tambah Y sama dengan 0 itu kita peroleh jadi Y sama dengan min 2X. Kenapa min 2X? 2X di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min, berubah tanda ya. Jadi persamaannya bentuknya sudah seperti bentuk umumnya, sehingga tadi kalau Y sama dengan MX maka gradiennya adalah M. Sehingga gradien dari sini adalah min 2 ya, koefisien Cx. Gradiennya adalah min 2. Nah, kemudian selanjutnya, contoh berikutnya ya. Tentukan persamaan garis yang bergradien 4 dan melalui titik 0, min 7. Nah, ini gradien yang diketahui dan salah satu titiknya. Kita mau menentukan persamaannya, berarti kebalikan dari yang pertama ya. Nah, gradien sama dengan 4 artinya bahwa M sama dengan 4. Ingat, gradien disimbolkan dengan M.
Melalui titik 0, min 7 berarti C-nya sama dengan min 7 ya. C sama dengan min 7. Tadi bentuk yang kedua itu ya 0, C. Maka persamaan garisnya adalah Y sama dengan MX tambah C. Nah, kalau ini bentuk umumnya, kita substitusilah nilai M dan C-nya. Sehingga kita peroleh bahwa Y sama dengan 4X kurang 7 ya. C-nya min 7, M-nya 4. Kemudian selanjutnya, contoh ketiga ya. Tentukan gradien dari persamaan garis X tambah 2Y tambah 6 sama dengan 0. Nah, persamaan garis 3X tambah Y tambah 6 sama dengan 0, kita ubah dulu ya. Kita ubah terlebih dahulu ke bentuk umum. Tadi itu jenis yang ketiga ya, bentuk yang ketiga. Kita ubah ke bentuk Y sama dengan MX tambah C. Sehingga kita peroleh apa? Y sama dengan min 3X kurang 6. Nah, dari mana ini min 3X kurang 6? 3X-nya di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 3X. 6 di ruas kiri pindah ke ruas kanan jadi min 6. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min 3X kurang 6. Ya. Nah, jadi gradien dari sini berapa? Min 3 ya, MX yaitu min 3. M-nya min 3. Nah, selanjutnya menentukan persamaan garis. Kalau tadi menentukan gradien, sekarang menentukan persamaan garis. Yang pertama, persamaan garis yang melalui satu titik dengan gradien M ya, melalui satu titik dengan gradien M. Rumus persamaan garis lurus yang melalui sembarang titik, kita misalkan X1, Y1 dengan gradiennya tadi M, maka kita buat rumusnya ya, Y kurang Y1 per X kurang X1 sama dengan M. Maka dari sini, ini bisa kita ubah ya, X kurang X1-nya, kita pindah ke ruas kanan jadi kali ya. Sehingga Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Jadi ini nanti rumusnya ya, kalau dia diketahui satu titik dan gradiennya diketahui ya. Ini dia rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, contohnya, tentukan persamaan garis melalui titik A min 2,1 dan gradien 3. Nah, jadi beda dengan contoh yang sebelumnya ya. Contoh yang sebelumnya itu tadi 0, C ya. Memotong sumbu Y. Kalau ini melalui satu titik yaitu min 2,1 dengan gradien 3. Nah, kalau titik A-nya min 2,1, maka X1-nya min 2, Y1-nya 1 ya, X, Y. Gradiennya tadi 3, berarti M-nya sama dengan 3. Kita buat ke rumusnya, Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1. Nah, kita substitusi nilainya. Y1 tadi sama dengan 1. X1 tadi sama dengan min 2 ya, sehingga Y kurang 1 sama dengan 3 kali X. Nah, ini min kali min jadi positif ya, positif 2. Y kurang 1 sama dengan, kalikan ke dalam, 3X tambah 6, 3 kali 2 kan 6. Maka Y sama dengan, nah ini min 1 kita pindah ke ruas kanan jadi positif. 3X tambah 6 tambah 1, 7. Ya, sehingga bentuknya adalah atau persamaannya Y sama dengan 3X tambah 7. Atau bisa juga 3X kurang Y tambah 7 sama dengan 0. Ini sama ya, sama dua-duanya. Yang manapun kamu buat boleh. Jadi kalau seandainya nanti ada pilihan ganda, bisa saja yang pertama yang ada jawabannya atau yang kedua. Ya. Nah, kemudian yang kedua, persamaan garis yang melalui dua titik. Kalau tadi melalui satu titik dan gradien, sekarang melalui dua titik. Gradiennya tidak diketahui, ya. Nah, bagaimana cara mencarinya? Untuk menentukan gradien garis yang melalui titik A, X1, Y1 dan B, X2, Y2. Nah, jadi kita harus cari dulu gradiennya, ya. Kita harus cari dulu gradiennya berapa. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 atau Y1 kurang Y2 per X1 kurang X2 ya. Ini
yang sudah kita bahas sebelumnya, ya, pertemuan sebelumnya. Dengan menggunakan rumus persamaan Y kurang Y1 sama dengan M kali X kurang X1, itu yang tadi, maka kita peroleh apa? Nah, Y kurang Y1 sama dengan M ini kita ganti dengan bentuk nih, ya. Kamu perhatikan panahnya, M-nya kamu gantikan, ini kan rumus dari gradien, mencari gradien, ya. Salah satu boleh kamu pakai. Y2 kurang Y1 per X2 kurang X1 dikali X kurang X1, turunkan dari atas, ya. Nah, M-nya diganti dengan ini, ya, ini keterangannya. Maka, Y kurang Y1 sama dengan Y2 kurang Y1 ini, kali X kurang X1, ini kan perkalian, ya, per X2 kurang X1. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1. Nah, ini kedua ruas kita bagi dengan Y2 kurang Y1, ya. Sama-sama kita bagi. Nah, dapat seperti ini, ya. Sehingga Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kenapa ini habis, ya? Y2 kurang Y1 per Y2 kurang Y1, ya. Habis, ya. Mati. Sehingga rumusnya ini nanti kamu pakai Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1, ya. Nah, contohnya. Tentukan persamaan garis melalui titik K yaitu min 1,0 dan titik L yaitu 3,-8. Nah, dari sini kita buat dulu. Dari titik K ini berarti X1-nya sama dengan min 1, Y1 sama dengan 0. Kemudian titik yang kedua, X2-nya sama dengan 3, Y2 sama dengan min 8. Tadi rumusnya Y kurang Y1 ini, ya. Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sampai selanjutnya. Nah, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Ya, ini rumusnya harus ingat. Maka kita substitusi nilai-nilainya. Y kurang Y1-nya tadi sama dengan 0, kita ganti 0, ya. Kemudian Y2-nya tadi sama dengan min 8, Y1-nya 0. Kemudian X kurang X1 tadi sama dengan min 1, X2-nya 3, X1-nya min 1. Sehingga Y kurang 0 sama dengan Y, min 8 kurang 0 sama dengan min 8, X min 1 berarti jadi positif, X tambah 1, ya. 3 kurang min 1 berarti jadi tambah. 3 tambah 1, 4. Ini kita kali silang, ya. 4 kali Y, 4Y. Min 8 kali X tambah 1. 4Y sama dengan min 8 kali X, min 8X. Min 8 tambah kali 1, min 8. Ya. 4Y. Nah, kita usahakan Y ini supaya koefisien 1, berarti sama-sama kita bagi 4, ya. Kedua ruas kita bagi 4. 4Y per 4 sama dengan min 8X kurang 8 per 4, ya. 4-nya habis, 4 bagi 4, 1, sehingga tinggal Y. Min 8 bagi 4, min 2. Min 8 bagi 4, min 2. Sehingga persamaannya adalah Y sama dengan min 2X kurang 2, ya. Nah, demikian pertemuan kita hari ini. Tetap semangat belajar dan tetap jaga kesehatan. Shalom.